Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawala ma'ba'd. Selama 1 minggu ada di Spanyol, kita menemukan banyak jejak sejarah. Dari sejarah kita bisa belajar untuk memperbaiki masa depan kita. Di Madrid misalnya, kita melihat bahwa sungguhnya dulu ketika Tariq bin Ziyad tahun 711 bisa masuk dari arah bukit atau Selat Gibraltar menuju apa yang hari ini disebut Spanyol atau seluruh kawasan Andalusia itu, baik itu Madrid, Cordova, Granada, Sevilla dan lain sebagainya. Ini membuktikan kembali bahwa Islam pernah berjaya. Islam mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan pemikirannya bersumber pada spirit Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Tariq bin Ziyad pun menjadi sebuah sosok yang monumental karena bisa mengobarkan semangat ketika dia membakar seluruh kapal-kapalnya, dan akhirnya Islam berjaya di tempat ini. Muncullah tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Ad-Dakhil. Saya mengingat persis tokoh ini karena Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, diberi nama oleh ayahnya Kiai Haji Wahid Hashim dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Tetapi kalau kita lebih mengenalnya Abdurrahman Wahid karena Abdurrahman bin Wahid bin Hashim. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini adalah orang yang mampu menghadirkan Islam secara komunikatif, transformatif dan partisipatif, sehingga seluruh masyarakat, baik itu yang Nasrani ketika itu dan Yahudi, bisa diajak ngobrol dan membangun sama-sama yang namanya peradaban. Tidak ada kekerasan, tidak ada juga balas dendam. Yang ada adalah bagaimana caranya Andalusia ini maju. Maka dia maju di bidang keilmuan, mereka pun maju di bidang tata kota, irigasi, ekonomi dan lain sebagainya. Dan puncaknya kita melihat ada begitu banyak peninggalan arsitek besar seperti di masjid di Cordova, lalu juga Alhambra di Granada. Nah, kita pun melihat bahwa di detik-detik terakhir penyerahan kunci kekuasaan dari Mbak Abdel kepada Isabel dan Fernandes itu adalah membuktikan bahwa yang menghancurkan kekuasaan itu bukan orang lain, tetapi yang menghancurkan kekuasaan adalah perilaku kita sendiri. Di saat kita berpecah belah, di saat kita tidak serius untuk mengurusi masyarakat, di saat kita tidak mengambil spirit perjuangan yang lain, maka yang terjadi adalah kita pun terusir. Dan Andalusia yang dulu mayoritas umat Islam dan begitu banyak tokoh-tokoh besar lahir di sini seperti Ibnu Rus, Ibnu Hajam, Ibnu Arabi dan lain sebagainya, termasuk satu madrasah madhab Maliki yang terkenal yang kita ketemukan di Granada, itu tinggal hanya beberapa persen sini, cuma 1%. Nah, kita pun melihat bahwa Spanyol akhirnya menjadi negara dengan punya kekuatan besar, pertama dengan spirit Katoliknya. Negara Katolik terbesar dan paling berpengaruh setelah Vatikan tentu Spanyol. Dia punya negara-negara taklukan di negara Amerika Latin kecuali Brazil seperti itu, dan akhirnya mereka menjadi posisi penting. Nah, mereka ternyata mampu untuk mengambil di tahun 1970-80 untuk lalu menghadirkan kembali apa yang menjadi spirit Islam yang lalu, membiarkan situs-situs Islam tetap ada, lalu juga membiarkan beberapa masjid berdiri, lalu juga mereka menjadikan ini menjadi semacam destinasi wisata religi. Kita tahu dari hanya sekedar 40 juta penduduk Spanyol, yang datang ke Spanyol tiap tahun adalah 84 juta. Ini menjadi hal yang
harus menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kita belajar di sini untuk bagaimana membangun moderasi keagamaan dengan belajar kepada masa lalu melakukan rekonstruksi dengan cara belajar bagaimana caranya Islam hadir. Bukan dengan cara penaklukan seperti yang dilakukan dulu, tetapi lebih kepada menunjukkan prestasi di semua bidang, termasuk Karim Benzema, pemain sepak bola Real Madrid. Dari Madrid, dari Hotel Intercontinental, kita berdoa mudah-mudahan program ini bisa terus berlanjut dengan inisiatif dari Dr. Najib, Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, dan juga beberapa tokoh dari Uni Emirat Arab, dan tentu komandani kita difasilitasi oleh Komisi 8 Pak Yandri Susanto dan kawan-kawan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.